good looking, Wah, good reckoning. kenalin dulu. Pertama kenalin, aku Rizal dari program studi Fakultas Kedokteran angkatan 2018. Ya, sekarang lagi menempuh pendidikan koas atau lagi lebih dikenal dokter muda. Koas itu berarti sudah lulus ya, Zal ya? Udah lulus nembus preklinik. Related. Oh, oke. Tapi kan berarti sudah esket ya, Tar ya? Udah esket. nembus sarjana. Sekarang tinggal itu ya, menempuh gelar dokternya ya? Iya. Oke. Lebih sering disebut koas sih. Siap. Koas. Iya. Lebih sering disebut soal koas. Gimana, Zal, kabarnya? Kita Kabar lama apa nih? gak ketemu nih. Iya, kabar apa nih? Kabar tentang itu dulu lah, apa namanya, perkuliahan dulu gimana, aman dah? Dulu sebelum masuk kelas ini, Ya sebelum masuk koas gimana? awal mula masuk di Iya, oh iya, ngomong-ngomong ini ya teman-teman, apa namanya, Rizal ini keren. Dia ini Ya. bukan orang kota ya, bukan orang kota, tapi wawasannya benar-benar good, keren, good attitude, good looking, Wah, Kak. good reckoning. Iya. Nah itu ini keren ini. Nah, aku banyak belajar dari dia, walaupun umurnya jauh di bawah aku, cuman keren. Aku salut banget sama dia. Dulu awalnya kenapa sih, Zal? Kok bisa mau kuliah di FK? Atau dorongan orang tua? Ya pasti ada dorongan dong, pasti. Cuman apa sih yang bikin kamu mau? Kamu pasti punya pikiran, seorang Rizal pasti punya pikiran 5-10 tahun depan itu gimana gitu ceritanya. Oh, cerita mulai masuk FK nih. Iya. Kenapa ambil FK gitu ya? Pertama kan nggak sadar aja kalau kita pertama itu aku nganggur. Nganggur Zal. Iya, nganggur. Wih. Nganggur dalam setahun salah nganggur. Nentuin pilihan. Terus akhirnya mantapkan diri masuk FK tahun berikutnya. Dimana itu aku nggak kepikiran mau masuk negeri atau swasta. Jadi asal masuk aja. Semua saja Iya. ya. Terus aku juga pas tahun pertama nganggur itu aku beralih. Iya, beralihnya tuh dalam artian aku tuh dari SMA itu nyiapin untuk masuk Kamhalude. Jancuk. Nyiapin Iya. persiapan untuk Kamhalude, akhirnya ya gagal lah ya. Makanya turun grade. Enggak lah. Turun grade akhirnya ya belajar bagaimana nih untuk menata masa depan gitu. Oh. Akhirnya ngerenung berapa tadi, 1 tahun itu langsung lah mau mutusin FK gitu. Nah, kenapa kok milih salah satu FK yang ada di Surabaya, FKX ya. Itu nggak ada kepikiran aja, cuman ya udah di sini kayaknya bagus untuk pribadiku gitu. Ada passion dari berbagai kalangan juga, berbagai latar belakang juga gitu. Akhirnya dari nggak minat FK gitu, yang dari mikir fisik, psikologi semua, akhirnya sekarang tuh terjun di FK ya. Awalnya sih kaget semester awal, untuk butuh penyesuaian itu kaget banget. Karena ya di mana-mana bawa buku. Mana-mana bawa buku, bukanya tebel gini gitu kan. Untung sekarang tuh ada namanya itu e-book. Elektronik buku itu. Jadi ya kita cuma bawa iPad, kalau enggak ya laptop untuk menunjang kita untuk di perkuliahan gitu. Oh. Gitu. Oke. Ya, aku bisa bayangin sih itu ya, pusing banget ya teman-teman. Maksudnya kemana-mana itu harus belajar. Iya. Maksudnya itu kalau dulu itu kan maksudnya namanya sekolah itu kan ada kayak contek-contekan, di FK itu ada nggak sih? Wah, kalau contek-contekan itu sih contek ilmu ya. Maksudnya sama artinya itu kalau kita ujian itu memang benar-benar ketat. Dimana kalau kita setiap mau ujian itu ada CBT,
banyak macam ujian. Ada SBT, ada OSCE, dan ada ini praktikum. Dimana ketika ujian ini harus kita lulus untuk melanjutkan di blok-blok kedokteran. Nah, perkuliahan atau mata kuliah yang ada di kedokteran itu berbeda sama yang di mana? Yang di fakultas lainnya. Kalau yang fakultas lainnya kan ada yang namanya SKS. Iya. SKS apa? Kalau FK? Nah, kalau FK itu ada yang namanya blok. Nah, Tapi blok bukan blok goblok ya. bukan itu, tapi dibagi beberapa blok itu. Sistem perkuliahan yang ada di FK, di mana itu ada yang namanya blok kardiovaskular, ada yang namanya blok paru atau respirasi. Nah, itu setiap organ-organ. Jadi organ semua dari kita, dari kepala ini ya sampai ujung kaki itu ada ujiannya ya? Ada ujiannya. Ngeluh Pak, sumpah. Iya, ada ujiannya dan juga ya ada penilaiannya. Itu yang terpenting gitu. Dan harus butuh persiapan sih. Dimana ya tiap bulan, kalau fakultas lain itu kan tiap ada namanya semester ganjil atau apa gitu. Tapi kalau kita ujiannya itu setiap bulan, hampir setiap bulan ujian. Serius, itu waktu preklinik, waktu menempuh pendidikan S1-nya dulu. Gitu. Oh, gitu teman-teman. Jadi bisa bayangin ya teman-teman, maksudnya tuh mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kuku kita, kuku kaki itu semuanya itu paling dia harus tahu. Dia harus tahu. Ya namanya, ya aku sih menyadari ya misalnya, karena kan kamu tuh besok bakal nyembuhin orang. Jadi benar. Kalau misalkan memang bener-bener kamu tuh nggak dilatih, kan sebenarnya menurutku pinter itu bisa dilatih, ya nggak sih? Pinter itu bisa dilatih, walaupun kita itu dulunya misalkan kurang malas belajar, atau kalau kita latihan terus akhirnya otomatis kan jadi bisa ya Zal. Nah mungkin menurut dosen-dosen FK dulu sampai sekarang, kenapa kok dilatih harus ujian sebulan sekali, nggak kayak fakultas lain? Itu mungkin ya harus paham bener ya, karena nyembuhin pasien itu tadi ya. Karena kita berhubungan dengan nyawa nantinya. Di tempat praktek itu nyawa yang kita pertaruhkan itu demi kesembuhan dan semua keluhan dari pasien yang datang ke kita nantinya ke depan gitu kan. Mungkin yaitu salah satu kenapa berat ya, tiap bulan yang ujian bingung juga. Nah biasanya kalau bingung ini kan pasti kan apalagi masih muda lah, disuruh belajar terus itu. Nah caramu untuk mengatasi kesumpekan lah istilahnya itu gimana itu? Aduh, kalau mengatasi kesumpekan sih tergantung masing-masing personality orang ya, atau individu orang. Kalau aku pribadi itu, kalau healing ya namanya sekarang tuh. Healing. Oke. Kalau healing itu mungkin ya kita makan. Gimana kan kita makannya kan biasanya kan ya udah makan yang enak, mungkin ya you can eat atau apa. Terus kalau enggak ya nonton, ya kayak gitu. Jadi ada reward pribadi buat kita setelah kita ujian biasanya gitu. Oh gitu. Jadi ya sederhana banget sih ya. Itu udah alhamdulillah sih. Iya, kan aku dengar itu katanya bisa ada tidur itu alhamdulillah, iya kan Zal? Maksudnya gimana sih? Oh ya. Jadi mungkin ya itu pas masa-masa kuliah atau masa-masa koas bisa tidur aja loh Mas, alhamdulillah Mas gitu. Iya, itu dua-duanya sih menurut aku pribadi. Kan ada namanya basic personality orang tuh kayak nyicil tiap mulai dari hari pertama perkuliahan. Nah ada juga yang nyicil materi atau perkuliahan itu dalam 1 minggu. Contohnya minggu hari Jumat ujian nih gitu, hari Senin udah dikebut sama mereka. Akhirnya ya mereka mungkin dalam nggak sadar ya harus ngejar materi sebanyak itu gitu loh. Nah beda yang sama yang nyicil mungkin dapat tidur sejam 2 jam, bahkan ya udah dapat tidur itu 3 jam itu udah surga bagi kita gitu. Wah. Serius, apalagi kalau pas koas, aduh ya kalau udah zaman koas kayak aku nih pribadi ini ngerasain tidur 2 jam ya, 1 jam itu udah wah banget gitu. Reward alhamdulillah itu sampai ke ujung tanah gitu. Serius. Karena ya mikir lagi ya tambah naik level tingkat seseorang tuh ya tambah ini mikirnya tuh tambah berat juga gitu.
Iya gitu lah. Aku kok terbesit gini Zal, apa namanya, kok kayaknya tuh sekolah terus aja ya, walaupun udah dari dokter nanti ada sekolah spesialis ada konsultan, kok nggak selesai gitu loh. Iya. Mau sampai kapan gitu loh. Iya. Terus ada pelatihan apa kayak gitu. Ada slogan ya, jadi dokter ya harus belajar untuk seumur hidup, jadi selalu terupdate. Kurang guys. Ya memang harus belajarnya ya seterusnya. Jadi tiap di dunia kedokteran tuh tiap menit pun ada ini apa? Ada research atau ada penelitian terbaru. Nah itu harus kita up to date kayak gitu. Nah, soalnya sekarang aku lagi di stase baru. Nah itu kayak contohnya beberapa website atau acuan atau rujukan pembelajaran itu tiap tahun tuh ada yang terbaru. Terus. Iya, terus terbaru. Sumber-sumber yang terbaru dan terupdate gitu. Berarti Walaupun walaupun kita nanti, ya belajar gitu. walaupun nanti ketika kita sudah misalkan umur 50-an kita harus belajar juga Zal. Iya, harus update, jangan sampai kita itu kalah dengan yang junior kita yang udah terupdate di masa perkuliahan. Jadi kita harus ngikuti gitu. Mengikuti pembelajaran yang ada, ngikuti tren yang ada, ngikuti perkembangan teknologi di bidang kesehatan yang ada gitu. Wah, keren banget sumpah. Capek ya? Capek pasti. Iya. Apa namanya? Oh iya. Berapa tahun sih untuk kalau SKED-nya itu? SKED kalau di normalnya? Oke, kalau normalnya itu di negeri itu ada yang 3,5 tahun. 3,5 tahun. Kalau yang di swasta itu 4 tahun bisa. 4 tahun. Itu dalam 4 tahun itu ya kita udah harus, itu yang tepat waktu ya. Iya, waktu. Yang nggak neko-neko gitu. Maksudnya ya lancar-lancar aja gitu. Nah kalau nggak lancar sih bisa ya 5 tahun sendiri, 6 tahun sendiri ya, tergantung anak itu mau ngejar nggak gitu, mau cepat lulus nggak gitu. Kalau anak itu masih ya males-malesan atau ada problematik lah ya, itu mungkin ya tergantung dari dia sendiri gitu. Kalau dari fakultas sih ya kalau kamu bisa ya kamu lulus, kalau enggak ya kamu di sini. Ya serius. Iya, karena yang dihadapi nanti itu manusia gitu loh. Iya. Dan itu nyawa. Sekali salah untuk ngasih obat, contohnya ngasih treatment atau ngasih berbagai tindakan yang di medis itu ya itu berhubungan dengan nyawa itu. Makanya jangan main-main gitu. Makanya benar-benar kita itu ya mau nggak mau belajar itu untuk nyawanya masyarakat ya sebenarnya. Apa namanya? Oh gitu ya. Oke. Hebat. Oke guys. Kelihatannya gimana ini, sudah pusing nggak kalian apa ngelihat video kita ini? Kira-kira yang mau masuk FK ini masih mau nggak? Nah itu. Tapi aku masih heran maksudnya gini, banyak yang maksudnya tuh pas sekolah, pas kuliah, pas koas tuh ngeluh banget. Tapi ketika dia nanti sudah berkeluarga, sudah punya anak, anaknya itu dimasukkan dokter juga. Padahal dia tuh ngeluhnya naudzubillah waktu pas sekolah. Nah, itu kenapa nggak sih? Aku sih kurang tahu secara mendetail ya. Tapi ya kebanyakan dari teman-temanku pribadi itu ya bapak ibunya dokter, pasti anaknya dokter gitu. Itu kayaknya ibaratnya terah dinasti baru ya mungkin menurut kita gitu. Darah biru. Ada namanya darah biru atau darah merah, nggak tahu sih, menurut mereka sih kayak gitu. Tapi tergantung juga, menurutku sih tergantung dari apa ya, minat masing-masing individu gitu. Jadi orang tua mungkin boleh memaksa anaknya untuk masuk dokteran, mungkin tahu masa depannya yang ini baik atau enggak. Tidak semua fakultas itu buruk menurut aku pribadi, tapi mungkin orang tuanya lebih ke personalitinya, ngerti dunia kesehatan itu bagaimana. Jadi mungkin namanya kan orang tua kan enggak mungkin mau menjerumuskan anak itu ke jurang, kan nggak mungkin gitu kan. Mungkin yang terbaik ya itu mungkin atau bisa juga ya apa ya, bingung juga sih ya, tergantung. Kalau aku sih tergantung personality keluarga masing-masing ya. Tapi basically kalau aku nih
latar belakang keluarga yang nggak ada yang dokter sih. Nah, Iya, penggagasnya ini. iya nggak ada sih gitu. Jadi Nggak ada. ayahnya nggak ada, mamanya nggak ada, adik pun nggak ada gitu. Saudara pun nggak ada. Malah kebanyakan kaum saudara-saudari ya kaumnya halo dek gitu. Makanya kemarin tuh ya begitulah suram. Nah, apa namanya itu Zal? Aku mau tanya lagi, apa namanya? Terus nikahnya sama punya anaknya tuh kapan gitu loh? Kok disuruh sekolah terus gitu aja? Nikahnya kapan nih anak FK gitu? Iya. Mau sekolah terus gitu. Iya. Gak mikirin nikah gitu. Nah, iya. Itu mungkin ada juga sih teman-teman Hmm. aku secara pribadi ada yang udah lamaran, udah sold out. Iya. Bahkan ada juga yang masih jomblo sampai sekarang gitu. Wih. Iya. Gitu. Nah, itu mungkin dari apa ya, Mas? Ya dari kesiapan lah pertama. Kesiapan ya Iya. pasti ya. Enggak mudah sih mengimbangi dua hidup gitu. Kalau aku bicara itu langit dan bumi sih. Nah, iya, terus Nah. apa namanya? Kalau udah masuk ke kedokteran, mulai dari kuliah sampai jadi dokter, jadi spesialis, itu kayaknya keluarga tuh kayak sudah lepas gitu ya, udah siap hilang kan. Kayak gini misalnya, sekolah ada apa namanya belajar, otomatis kan jarang maksudnya jarang ketemu kumpul keluarga kayak gitu. Terus nanti pas koas juga nge-shift toh. Iya benar. Terus kerja juga nanti ada yang nge-shift juga. Nah, berarti kita tuh sudah benar-benar rela Kak, kayak sebagai orang tua kayak gitu kan ya. Benar sih. Itu karena ya mau kayak gimana lagi, sistem di kedokteran kita kan sekarang kan mungkin lebih kurang dokter ya dibandingkan dengan masyarakat kita yang banyak juga. Jadi tenaganya memang benar-benar dibutuhkan gitu. Dimana ya mungkin dari itu juga salah satu faktor kenapa kok padat banget gitu. Iya. Terus apalagi yang di pelosok-pelosok terluar terdepan itu ya itu memang kekurangan banget tenaga medis di sana gitu. Oh gitu. Jadi memang makanya ya apa namanya, kan pertanyaanmu tadi kan kenapa kok berarti orang tua tuh harus siap melepas buah hatinya ketika sudah masuk FK gitu Iya. loh. Maksudnya gini loh, bayarnya mahal, terus maksudnya tuh kan bayar mahal untuk biar buat jadi kebanggaan orang tua gitu. Tapi ini sudah hilang gitu kan, ibaratnya dokter itu milik masyarakat Iya betul. kan gitu. Harus siap kan, kamu tuh lebih ada waktu untuk masyarakat daripada untuk waktu keluarga. Iya betul. Iya kan? Sampai sekarang pun ngerasain itu sih. Ini aku udah berapa bulan ya nggak pulang? 9 bulan udah nggak pulang. Wah, kayak orang hamil aja. Iya bener. Iya kayak orang hamil ini. Udah mau masa-masa keluar nih. Buat jadi Bang Toib kamu. Iya udah lama sih. Yang pasti ya itu adalah salah satu resiko kita nanti ke depan ya. Yang dipertaruhkan tuh bukan hanya duit, menurut aku tuh bukan hanya duit ya, bukan hanya materi, tapi ya waktu dan memori sama keluarga pun ya itu dipertaruhkan gitu bersama. Nah, kamu kadang gini nggak sih? Apa namanya? Kamu abis ini kan apa namanya? Lebaran, Ramadan lah ya, Ramadan abis ini Ramadan. Nah, kan pasti kan nanti di keluargamu atau temenmu apa temen SMA-mu apa kan pasti dia tuh ngadain kayak acara bubur bersama kan gitu. Kamu pasti ngerasa gak sih? Ngerasa kayak harus aku gak iso rek melok apa jenenge melok mereka ngono. Maksudku aku nang kene sinau, dek nang kono happy gitu loh. Maksudnya nelongso gak sih? Nelongso itu pasti ya. Kayak kecewa itu pasti. Terus acara biasanya nanti orang tuamu pergi sama tante-tantemu apa gitu, kamu nggak bisa ikut nganterin istilahnya kayak gitu. Itu nelongso itu pasti ya, ketun itu pasti gitu. Iya. Itu kalau aku pas waktu preklinik, aku masih bisa sedikit untuk ngasih space waktuku untuk keluarga, untuk buka bersama, sahur bersama. Tapi kalau koas nih mencium-cium bau itu nggak bisa gitu. Karena ya, kebetulan stasenya stase mayor juga, jadi tugas banyak, ujian juga banyak, terus habis itu ya pasien juga waktu itu pasti banyak-banyaknya gitu.
Jadi ya kita nggak ada libur. Koas tuh ibaratnya ada slogan, kamu tuh koas jangan ngarepin libur gitu. Nggak ada libur, koas tuh nggak ada libur gitu. Jadi ya kalau kamu cari 24 jam ya rumah sakit tuh tetap buka, apalagi GD tuh aduh ramai banget itu. Iya. Ya nggak ngarepin apa-apa sih ya, cuman ya mungkin salah satu ya, untung ada teknologi yang sekarang canggih ya, mungkin bisa video call, bisa nelpon gitu sih kan. Waduh, jadi gimana? Coba apa namanya? Oh itu nanti ya segmen terakhir aja lah, segmen terakhir. Nanti pertanyaan dulu. Oke. Jadi ya alhamdulillah lah ya, maksudnya tuh ya disyukuri lah ya, syukuri ya. Berarti ini kamu nanti lebaran ini belum tahu ya bisa pulang apa enggak ya? Belum tahu. belum tahu kapan libur ya, belum tahu kapan itu lebaran bisa datang atau enggak, belum tahu ya. Puasa makan buka bersama itu ya belum tahu gitu ya. Bisa nanti buka bersama atau makan bersama ya di rumah sakit itu, karena ya kerjanya kan di situ. Lagi masa-masa koas kan sekarang itu. Kalau zaman preklinik mah perkuliahan masih bisa diatur lah dikit-dikit gitu. Gila. Iya. Tapi kok masih banyak gitu loh yang mau jadi dokter gitu. Ya nggak tahu, resiko ya. Iya, pilihan ya salah. Iya. Pilihan. Tapi apa namanya? Ya memang nggak bisa dipungkiri ya, memang nanti itu kalau di kedokteran itu ibaratnya, kalau di kesehatan itu memang ibaratnya apa ya, kasta tertingginya loh. Makanya mungkin kamu sekarang ini kalau menurutku dididik jadi orang yang sebagai pemimpin di kapal tenaga kesehatan itu. Jadi semangat lah kamu. Ya pasti ada sedihnya juga lah. Terus itu Zal, apa namanya, untuk teman-teman ini sudah berapa menit ini? Kan bisa Tambah. Jangan kamu atur toh? Yes. Berapa? 24 menit? Ya. Kurang banget ya, 30 menit ya. Oke Zal. Untuk oh iya, karena aku tadi bilang sih keluh kesahnya, dari baiknya anak FK. Ini agak riskan ya bahasnya ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Kelihatannya itu kan nggak tahu ya kenapa aku kalau setiap lihat anak FK itu auranya tuh luar biasa semua. Aura apa ini? Aura kasih. Nah, auranya kelihatan, maksudnya auranya tuh kayak berkarisma semua gitu. Itu kenapa sih Zal? Nggak tahu ya kamu. Ya nggak tahu juga ya. Cuman serius, berkarisma semua gitu. Beda sama yang lain gitu loh, beda tuh. Seelek-elek RFK. Gimana Mas? Seelek-elek RFK pasti gampang lah golek pasangan. Ya buktinya kan banyak juga temen yang Pasti, jomblo ya. sampai sekarang. Bahkan dari preklinik sampai sekarang pun banyak yang jomblo. Ya jomblo di depan publik. Wah. Itu kan nggak tahu. Cuaks. Terus itu apa namanya, anak FK itu maksudnya itu apa ya? Kalau misalkan maaf ya Zal, Iya. pernah dugem nggak sih Zal? Waduh, hukum itu ya. Kalau teman-teman sih, kalau aku pribadi sih enggak sih. Iya. Enggak sih. Tapi mungkin ya ke karaokean. Oh gitu ya. sih. Iya. Jadi lebih nyanyi-nyanyi gitu. Nyanyi. Iya. Nyanyi apa biasanya kalau kamu Zal? Kalau aku sih ya Bang Kubur. enggak. Itu kemarin viral ya. Iya, viral. Kalau aku sih nyanyi ya tergantung mood sih. Ya Tergantung mood dangdutan ya. ya oke, genre musik jazz ya Iya. oke, pop ya oke, terserah sih. Yang ada di situ sih. Kalau dugem sih enggak sih. Enggak ya. Enggak tahu lagi kalau Ya kalau nggak tahu ya di belakang Iya. juga ya nggak tahu juga Iya, gitu kan. urusan dia lah ya. Urusan dia. Yang penting kan Ah. kamu kuliah yang benar, lulus tepat waktu. Oh iya, ini mau aku ingat Zal. Iya. Beberapa itu yang tak lihat tuh ya
ya tak anggap semua rata-rata anak FK itu ekonominya kelas menengah ke atas lah. Cuman ada beberapa yang kayak gini loh, maksudnya dia tuh kalau istirahat kayak dia tuh ada yang mau membaur, ada yang nggak mau membaur, kadang ada yang sampai itu kalau istirahat tuh di dalam mobil Zal. Nah itu loh, maksudnya gini loh Zal, aku heran gue gini loh, kamu tuh besok jadi seorang dokter, dia tuh masih sekolah, ibaratnya kelas kan masih sekolah tuh, ya masih sekolah, masih menempuh pendidikan. Nah kamu tuh besok itu dimiliki masyarakat lah. Kalau kamu masih sekolah aja nggak mau membaur ke masyarakat, nanti gimana kamu mau bisa berkomunikasi sama pasien gitu loh. Maksudnya kayak gitu, ada beberapa yang kayak gitu gitu loh. Kalau aku pribadi sih nggak gitu ya. Nah. Maksudnya ada juga ya beberapa tuh dari teman-teman atau senior-senior juga ya, mungkin itu cara mereka untuk rehat, untuk me time pribadi. Mungkin Oh dari, gitu. Ya, mungkin ada Oke yang, guys, jadi ini klarifikasi ya. Ya. Jadi bukan anak FK itu bukan sombong atau apa, tapi inilah jawabannya. Ya Oke, mungkin ya pertama kan mungkin ya, kenapa di mobil istirahatnya kan mungkin ya ngadem, terus kedua ya mungkin sambil video call keluarga, mama papa atau doi lah ya. siap. Kan udah dari jam berapa, jam pagi sampai jam siang maupun sore kan udah di rumah sakit, ya tanya kabar kayak atau apa gitu. Tapi kalau aku sih kalau udah jam rehat ya udah ngumpul-ngumpul bareng-bareng teman sih, gitu sih. Ya di tempat-tempat minum, gitu. Minum es ya. Minum es lebih ke dahaga sih. Iya, angkringan atau apa. Lebih ke. Tapi benar nggak sih statementku, kan kamu tuh dari dokter untuk dimiliki masyarakat toh, gitu loh. Kalau nggak sekarang kita mulai untuk membaru ke masyarakat, belajar lah setidaknya kan belajar. Ya. Iya, gimana? Oh, ternyata pasien itu kayak gini ya, cara kita komunikasinya kayak gitu. Mungkin ya itu sih yang aku bisa kasih tahu sih, mungkin ya lebih ke quality time pribadi sih gitu. Kenapa kok ya makan di sana ya kebanyakan sih gitu ya. Entah yang punya pacar tuh bucin menghubungi kamu sebelah gitu. Tapi masih nggak sih? Masih sempet nggak sih? Maksudnya dia sekolah FK masih bucin gitu loh. Maksudnya banyak lah. Iya, ya banyak. Banyak. Gimana pacarannya kapan gitu loh ya? Iya, makanya kan rata-rata anak FK tuh ya pacarnya ya sama anak FK gitu. Oh gitu. Ini kesenjangan sosial guys. Enggak kesenjangan sosial sih, lebih tepatnya tuh ya kebanyakannya itu seperti itu gitu. Karena ya menurut mereka tuh yang bisa memahami itu ya anak FK itu sendiri gitu. Contohnya kita di rumah sakit full kalau koas atau lagi nempuh masa pendidikan dokter muda ini kan full kamu di rumah sakit ya, sampai 2 hari nggak pulang, 3 hari yang nggak pulang gitu kan, sampai tidur pun ya di rumah sakit gitu, baru besoknya ya pulang gitu kan, ya ngerti gitu loh. Nanti kalau coba beda coba beda fakultas gitu, udah ditodong kita. Iya udah ditodong. Kamu ngapain aja? Ngapain masa sekolah tuh segininya gitu. Terus masa nggak ada waktu kayak buat apa, kayak nelpon ya cuma nelpon sejam 2 jam gitu. Habis itu kamu waktunya di rumah sakit kayak gini, kamu selingkuh ya, ada siapa di belakang mana bang gitu. Jadi kan ya jadi banyak statement yang menyudutkan gitu, padahal ya sejatinya kan memang benar banyak pasien membutuhkan kayak gitu, apalagi ya di rumah sakit yang mulai pendidikan kan, rumah sakit ya banyak pasiennya dan juga complicated kan gitu. Gitu. Bukan hanya kita menyembuhkan ya, kita juga mengedukasi kan gitu, pencegahan yang diderita sama pasiennya gitu kan gitu. Ya makanya kenapa kok anak FK itu ya sama-sama anak FK gitu, jadi ya nyambung. Mau bahasnya tentang ya bukan penyakit aja ya, mau bahas tentang materi-materi perkuliahan ataupun menanyakan kondisi. Contohnya aku nemu pasien X nih gitu, jadi bisa dibahas bareng tadi kafe, tadi tempat-tempat kopian atau angkringan gitu. Iya. Itu sih. Oh gitu lebih kan. tepat memahaminya gitu kan. Soalnya banyak yang non FK itu kayak
kamu masa gitu nggak ada istirahatnya, dan ya banyak todongan lah gitu. Banyak yang negatifnya juga gitu. Temanku ada nih yang ini gitu, tapi kan belum tentu dia tuh benar gitu kan, maksudnya dalam artian tuh kapasitasnya gitu kan, beratnya, apalagi kan bukan hanya koas kan kalau aku kan kayak gitu. Gitu. Jadi gitu guys, ternyata aku baru tahu ini loh, baru tahu serius. Ya tapi tak pikir-pikir ya ada benernya juga sih, maksudnya gini, dia ini sudah capek belajar, praktek dan lain-lain, terus kalau ada yang maksudnya tuh, dan ini masih pacar bukan orang tua gitu loh, maksudnya tuh kamu di mana, ini kamu gini aja nggak bisa ngasih kabar dan lain-lain kayak gitu lah. Ya so, masa gini, jadi gini, kita telepon sama pasien, ada pasien, halo, iya, gini. Gitu ya, iya. Ya kan nggak profesional namanya kan kayak gitu loh di hadapan pasien. Mana slogan kita juga itu, pasien itu adalah guru kita gitu. Dimana kita belajar sebuah menerapkan, mengaplikasikan dari buku ke orang, yaitu dengan guru kita itu, ya dengan pasien itu. Makanya kita sebut tuh memuliakan pasienmu sebagaimana memuliakan gurumu. Iya, kita terbaik. Oke guys, tak rasa ini luar biasa. Kalau kita lanjutin nanti bisa panjang lah, bisa panjang banget. Tapi nanti bakal ada episode selanjutnya lah. Ini untuk pengenalan gimana sih ceritanya, jadi mulai dari masuk FK sampai koas, sampai nanti kehidupannya di dalamnya kan tadi udah kita kuak semua. Oke, untuk yang terakhir Zal, kasih tips dong untuk teman-teman yang kasih semangat. Kalau kasih tips untuk yang teman-teman yang mau masuk FK, kalau kasih semangat untuk yang lagi berpendidikan, entah masih apa, kuliah, masih koas, atau mau esip dan lain-lain, coba kasih semangat Zal. Oke. Yang itu dulu, itu apa namanya? Untuk semangat buat teman-teman yang masih koas dan lagi kuliah lah. Oke, bagi teman-teman yang lagi koas atau lagi menjalankan pendidikan dokter muda, ya semangat buat kita nanti ke jenjang berikutnya lebih level naik ke atas lagi, dan juga ya harus kita menerapkan profesionalitas, integritas kita sebagai dokter muda yang kompeten nantinya di dunia kerja kita. Dimana untuk teman sejawat juga mungkin koas ini ada hal yang berat ya bagi kita gitu, problematiknya banyak, entah yang lagi ada yang putus sama pacar atau kayak gimana gitu kan. Tetap semangat, ingat jalan tujuan utama kita, yaitu kita ingin cepat lulus, ingin membahagiakan kedua orang tua kita, dan juga kita ingin menunjukkan jati diri kita kalau kita bisa untuk menjadi menggunakan sendi putih kita gitu untuk hatinya. Untuk teman adik-adik yang masih di SMA ya kelas 3, iya di SMA lah, mau SMA mau pengen masuk FK, mempersiapkan diri itu terpenting tuh harus persiapan diri yang banyak ya, dari pelajaran-pelajarannya, dari segi basic keluarganya juga, dalam artian ya support orang tuanya harus benar-benar mensupport untuk anaknya tuh nanti ke depannya gitu. Terus jangan lupa berdoa, belajar, dan ikuti alurnya gitu. Karena ya kita sebagai manusia itu hanya bisa merencanakan ini ya Mas. Iya, benar. Merencanakan. Itu mungkin 1%, 99% kan Tuhan yang menjawab kan gitu. Jadi ya kita harus tetap yakini, kalau di agamaku ya kun fayakun, ya maka terjadilah kan kayak gitu kan. Apapun, meskipun kamu kata orang tuh kamu nggak bisa masuk FK, latar belakang kamu kayak gini, bukan kamu blue kan atau darah biru gitu ya, masuk aja, coba aja, kejar aja gitu, jangan kalah semangat gitu. Yang lagi menempuh preklinik mungkin ya, yang lagi menempuh dari preklinik ya tetap semangat, pelajari apapun yang menurut kamu itu penting, dalami semua yang materi yang diberikan waktu tiap bloknya, pelajari dengan sungguh-sungguh dan diterapkan nanti waktu kita
koas nanti atau menjalani dokter muda ini gitu. Jangan lupa untuk setiap ujian ini yang paling penting mas. Penting Setiap ini. ujian ini Gini. mempersiapkan diri harus ya. Terus juga belajar juga harus kan, mental psikis harus. Tapi jangan lupa minta doa orang tua gitu. Oh Iya, aku tiap ujian tuh selalu minta doa mas. Gitu. selalu. Iya. Berarti kalau ujiannya apa tuh 11 kali kamu ya? Iya minta doa. Gitu. Dan ya setiap subuh ya orang tua juga nelpon gitu. Ya mas jangan lupa ya minta doa. Ya yakini apa yang kamu jalani sekarang ya itu adalah rotasi kehidupanmu gitu. Itu kehidupanmu ya jalan hidupmu nanti sampai kamu meninggal gitu kan. Gitu. Karena ya profesi kita ya nanti bukan sampai 60 tahun kamu bukan dokter bukan, tapi seumur hidup. Benar. Gitu. Seumur hidup sampai kamu meninggal ya kamu nanti Bakal jadi. gitu. Oke guys. Terima kasih ya. Oke. Keren banget ini sumpah. Thank you guys. Ya tunggu pas selanjutnya ya. Selamat sore. Oke.